Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita akan belajar matematika wajib kelas 12, kali ini dengan materi kaidah pencacahan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Nay akan menjelaskan materi kaidah pencacahan ini dengan definisi kaidah pencacahan. Kemudian di sini ada 6 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi kaidah pencacahan. Bunda Nay mulai dengan definisi. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Jadi ada 6 metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi kaidah pencacahan. Namun pada pertemuan hari ini, kalian hanya akan mempelajari 3, yaitu aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggris disebut filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Misalkan pada N buah tempat dengan P1 adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat pertama, sedangkan Pn adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat ke N setelah tempat pertama, kedua, dan seterusnya sudah terisi. Banyaknya cara untuk mengisi N buah tempat secara keseluruhan dapat diperoleh menggunakan rumus berikut ini. Aturan pengisian N buah tempat. P1 kali P2 kali P3 dikali sampai P ke N. Jelasnya dapat kita bahas dalam contoh soal. Contoh soal pertama, 5 buah bola dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan coklat akan diletakkan pada 3 buah kotak. Kelima bola dapat diletakkan dalam beberapa posisi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara yang pertama adalah meletakkan bola merah di kotak pertama, bola kuning di kotak kedua, dan bola hijau di kotak ketiga. Ini hanya permisalan ya. Jadi misalnya nanti kalian bisa menempatkan bola kuning di kotak pertama atau bola merahnya di kotak kedua dan bola hijaunya di kotak ketiga, seperti itu ya. Kalau kalian akan mengurutkan seperti itu nanti akan sangat panjang caranya ya. Nah, ini yang tadi sudah Bunda Nay jelaskan ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau di kotak pertama tadi merah, kemudian kotak kedua kuning, kotak ketiga hijau, cara kedua bisa kalian ubah ya. Kotak pertamanya coklat, kemudian kotak kedua merah, dan kotak ketiganya kuning, dan seterusnya. Oke. Ini bisa kalian lihat tadi pilihan warnanya ada 5. Jadi ketika kalian ingin memasukkan bola di kotak pertama, pilihan warna bolanya masih lengkap, yaitu 5. Maka ketika kalian akan memasukkan kotak bola di kotak kedua, maka pilihan warnanya tinggal 4 karena tadi sudah masuk di kotak pertama. Nah, begitu juga ketika kalian akan memasukkan bola di kotak ketiga, maka sisanya tinggal 3 dari 5 bola yang sudah dimasukkan ke kotak pertama dan kotak kedua. Caranya berarti 5 dikali 3 dikali 4. Semuanya ada 60 cara. Untuk contoh soal kedua, dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada 6, akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka, berarti bilangan ribuan. Syarat ketentuan yang diberikan adalah dalam 4 bilangan yang akan disusun tidak boleh mempunyai angka yang sama. Contoh bilangan yang dapat disusun 1234. Nah, jadi misalnya kalian 1124 gitu ya. Nah, berarti ada angka satunya ada 2, itu tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh ada angka yang sama.
ya. Ya, kalau kalian mau, cara mendaftar itu akan sangat panjang. Jadi bagaimana, kita mengetahui banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut, gitu ya. Caranya kita menggunakan aturan pengisian tempat seperti berikut ini. Sama seperti tadi contoh yang bola, maka tadi ada 4 angka. Untuk angka pertama berarti ribuan, angkanya masih lengkap, masih ada 6 angka. Kemudian di, tempat angka kedua berarti sudah berkurang 1, berarti sisa 5. Di angka ketiga sudah berkurang 2, sisa 4. Kemudian angka keempat yang bisa kita taruh di sini, pilihannya tinggal 3 angka, seperti itu. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Semuanya ada 360 cara ya. Tanpa kalian harus mendaftar semua bilangan-bilangan yang mungkin. Oke, selanjutnya aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dapat dijelaskan suatu kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Nah, setelah demikian selanjutnya hingga cara yang ke-n. Ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda, sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai Pn dengan cara yang berbeda. Oke, kita akan lebih jelas dalam sebuah contoh soal. Ahmad seorang pelajar madrasah aliyah swasta di Jakarta. Ahmad memiliki 3 merek sepatu yang biasa dipakai bepergian. Antara lain sepatu bermerek Adiba warna hitam dan putih. Jadi merek Adiba dia punya ada 2 warna, hitam dan putih. Kemudian merek Nike ada 3 warna, ada warna biru, abu-abu dan hitam. Kemudian yang ketiga merek Rebo. Nah, merek Rebo ini ada 2 warna, warna hijau dan warna merah. Pertanyaannya, berapa banyak cara Ahmad memakai sepatu-sepatu tersebut? Nah, akan dijelaskan. Sepatu yang dipakai oleh Ahmad saat bepergian hanyalah salah satu saja, karena tidak mungkin ya. Dia misalnya kanannya hijau gitu ya, sebelah kirinya hitam seperti itu. Jadi memang cuma satu pasang ketika dia akan pakai ya, dengan warna dan merek yang sama. Misalnya tadi ada warnanya sama-sama hitam, tapi kan mereknya berbeda ya, mereknya berbeda otomatis juga modelnya berbeda gitu ya. Maka juga tidak mungkin dipakai sebelah-sebelah seperti itu ya. Jadi banyaknya cara Ahmad memakai sepatu merupakan banyak cara memakai sepatu merek Adiba ya. Kemudian banyak cara memakai sepatu merek Nike dan banyak cara memakai sepatu merek Rebo. Kenapa ini 2, 3 dan 2? Ini tadi ada berapa warna di Adiba? Adiba ada 2 warna. Kemudian di Nike ada 3 warna dan di Rebo ada 2 warna. Jadi semuanya ada 7 cara. Seperti itu. Nah, yang terakhir dalam pertemuan kali ini, Bu Neneng akan membahas tentang aturan perkalian. Aturan perkalian, sini, apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahapan ke-n bisa berlangsung dalam Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali sampai Q ke N dengan cara yang berbeda. Ya, kita akan lebih jelas dalam contoh soal. Sini contoh soalnya, berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua,
sekretaris serta bendahara dari total 8 orang siswa. Ya. Oke, cara penyelesaiannya, misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti di bawah ini. Oke, ketua, sekretaris, bendahara. Dari ke-8 siswa itu, seluruhnya berhak dipilih untuk menjadi ketua sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Masih lengkap ya. Kemudian, nah, karena 1 orang telah menjadi ketua dari 8 tadi kan sudah kita pilih menjadi ketua ya, maka tinggal 7 orang yang akan kita pilih untuk menjadi sekretaris, sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Nah, karena 1 orang telah terpilih menjadi ketua serta 1 orang sudah menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara. Sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara atau 6 pilihan ya, 6 pilihan orang. Nah, seperti ini. Ilustrasi seperti tabel di bawah ini. Jadi tadi ketua, orangnya masih lengkap 8, sekretaris pasti sudah ada di sini dipilih 1, tinggal 7, bendahara sudah dipilih jadi ketua dan sekretaris, maka pilihannya tinggal 6 orang. Banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6, yaitu 336 cara, seperti itu. Oke, teman-teman, bulan yang rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk faktorial, permutasi, dan kombinasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nanti akan ada tugas yang harus kalian selesaikan ya, dapat kalian lihat di e-learning. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Semoga menjadi berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.